Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ainun Najib, dosen tetap pada program studi Diploma 4 Teknologi Laboratorium Medis Universitas Dr. Soekarjo Banyuwangi. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya pada aspek pembelajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah biologi sel yang saya ampu. Mata kuliah biologi sel memiliki bobot 2 SKS yang terdiri atas 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Pembelajaran dirancang untuk mengintegrasikan penguasaan konsep dengan keterampilan praktis mahasiswa melalui pendekatan project-based learning yang menekankan keterlibatan aktif mahasiswa dalam penyelesaian suatu proyek pembelajaran. Pada kegiatan teori, mahasiswa dibimbing untuk memahami konsep-konsep dasar biologi sel. Sementara itu, melalui kegiatan praktikum, mahasiswa melakukan pengamatan dan analisis terhadap berbagai fenomena seluler di laboratorium. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan mampu menghubungkan konsep teoritis dengan penerapannya dalam kegiatan ilmiah. Materi pembelajaran meliputi penggolongan sel yang dilaksanakan dalam 2 pertemuan, struktur sel dalam 2 pertemuan, reproduksi dan embriologi dalam 2 pertemuan, serta pembelahan sel dalam 2 pertemuan. Setelah ujian tengah semester, pembelajaran dilanjutkan dengan materi-materi dasar genetika dalam 1 pertemuan, asam nukleat dalam 2 pertemuan, kode genetik dalam 1 pertemuan, sintesis protein dalam 2 pertemuan, serta mutasi genetik dalam 1 pertemuan. Rangkaian pembelajaran diakhiri dengan ujian akhir semester pada pertemuan ke-16. Penilaian mata kuliah biologi sel dilakukan secara komprehensif dengan komponen ujian tengah semester sebesar 30%, ujian akhir semester 30%, laporan proyek sebesar 20%, tugas atau kuis sebesar 10%, serta sikap dan perilaku sebesar 10%. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan metode blended learning atau perpaduan antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring. Kegiatan pembelajaran daring, diskusi, penyampaian materi, serta pengumpulan tugas dilaksanakan melalui platform Sevima Edlink yang telah terintegrasi dengan sistem informasi akademik Universitas Dr. Soekarjo Banyuwangi. Selanjutnya, Bapak dan Ibu akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran yang saya laksanakan bersama mahasiswa pada pertemuan ke-13. Pada pertemuan tersebut, materi yang dibahas adalah sintesis protein, khususnya proses transkripsi. Melalui kegiatan pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tahapan proses transkripsi serta mengidentifikasi berbagai komponen yang terlibat di dalamnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Oke, apakah kalian ngantuk siang kali ini? Tidak. Oke, jika kalian tidak ngantuk, kita bisa lanjutkan ke materi kita siang kali ini, yaitu tentang transkripsi. Nah, transkripsi ini itu lanjutan dari materi kalian yang sebelumnya, ya kan ya. Nah, transkripsi ini masuk ke dalam sintesa protein. Nah, dalam sintesa protein itu ada 2 proses ya. Yang pertama itu transkripsi, yang kedua itu translasi. Nah, kalau ini kita masuk ke dalam yang transkripsi terlebih dahulu. Oke. Nah, alangkah baiknya agar supaya perkuliahan kita siang kali ini bisa berjalan dengan lancar, alangkah baiknya kita buka dengan doa. Berdoa Islam. Oke, doa selesai. Oke, nah karena transkripsi ini lanjutan, ya kan ya, lanjutan dari materi sebelumnya, ya kan. Alangkah baiknya sebelum kita masuk ya, sebelum kita masuk juga, monggo silahkan kalian absen terlebih dahulu. Silahkan kalian berkot. Oke, silahkan kalian isi dulu absennya.
setelah itu kita masuk ke dalam materi ya. Sebelum kita masuk ke dalam materi transkripsi, ya kan? Nah, coba kita coba review ulang, ya kan ya, materi sebelumnya. Oke. Nah, di sini kan ada kromosom nih, ya kan ya, ada kromosom. Oke, boleh ini coba nanti yang megang ini, ya kan ya, yang megang ini monggo silahkan kalian jawab apa yang saya tanyakan ke kalian. Oke. Monggo, Dek, monggo saya tanyakan terlebih dahulu. Yang dinamakan kromosom itu apa? Kromosom itu struktur seperti benang yang terdapat di dalam inti sel nukleus yang tersusun dari molekul DNA dan juga protein. Oke, silahkan kasihkan ke temanmu siapapun itu. Mbaknya, oke, tadi kan setelah disebutkan pengertian dari kromosom. Oke, coba apa itu? Sebutkan bentuk kromosom, ya kan? Berdasarkan letak sentromernya. Itu ada berapa? Oke, 1. Oke, kasihkan ke temanmu yang lain. Oke, Dek ya. Oke, Dek. Setelah tadi yang disebutkan oleh Melinda, ya kan ya, berdasarkan pengertian dari kromosom, ya kan ya. Sekarang dari bentuk kromosom. Bentuk kromosom itu berdasarkan letak sentromernya itu ada berapa? Oke, yang pertama. Terus yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Oke, sekarang kasihkan ke temenmu. Oke, Dek, yang pertama, submetasentrik itu yang bagaimana? Sentromer berada di dekat tengah. Oke, coba kasihkan ke temenmu. Oke, yang pertama kan tadi submetasentrik nih. Yang kedua, coba metasentrik gimana? Sentromer yang berada di tepat di tengah. Oh, tepat. Oke, kasihkan ke temanmu yang lain. Terus yang telosentrik bagaimana? Telosentrik itu sentromer berada tepat di ujung lengan. Oke, kasihkan ke temanmu. Oke, yang terakhir apa? Yang terakhir ada akrosentrik. Oke, yang dinamakan akrosentrik bagaimana? Berada dekat dari. Oke, sip. Oke, selanjutnya coba kasihkan ke temanmu yang lain. Oke, Dek, kan sudah tadi pengertian dari kromosom itu apa, terus apa itu bentuk kromosom bagaimana gitu kan ya. Nah, sekarang fungsi kromosom itu apa? Untuk membawa dan menyimpan informasi genetik yang menentukan sifat pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Oke, sekarang kasihkan ke temanmu yang lain. Oke, tadi pengertian sudah, ya kan? Pengertian dari kromosom sudah, terus bentuk kromosom sudah, terus fungsi dari kromosom sudah. Sekarang jumlah kromosom. Jumlah itu ada berapa? Untuk sumber kromosom pada manusia terdapat 46 kromosom. Oke, terus jenisnya sendiri? Coba kasihkan ke temanmu aja. Oke, Dek, jenisnya ada berapa, Dek? Jenisnya, saya bilang jenis ya. Ada 2. Yang pertama, terus yang kedua, oke, kasihkan ke temanmu. Oke, apa yang dinamakan autosom? Yang pertama itu, yang kedua dinamakan apa ya tadi? Satunya? Oke, apa itu? Kromosom itu kromosom pada tubuh yang berjumlah 28 pasang, berfungsi untuk mengatur sifat fisik dan bentuk organ tubuh. Yang dalam kromosom adalah kromosom seks, berjumlah 1 pasang, yaitu XX untuk perempuan dan XY untuk laki-laki, berfungsi untuk menentukan jenis kelamin. Oke, sip. Coba kasih ke temanmu yang lain. Oke, Dek, silahkan dipegang dulu ya. Oke. Nah, di sini juga kayak kan ini namanya kromosom ya. Tadi berdasarkan letak sentromernya, kromosom kan ada 4 tadi itu ya. Nah, kromosom itu kan yang memiliki materi genetik, gitu kan ya. Kalau seumpama ini kromosom itu kita tarik ibaratkan benang misalnya. Kita tarik itu terdapat banyak namanya DNA. Yang mana DNA itu terselubung oleh namanya histon. Oke. Nah, coba Dek, yang dinamakan histon itu apa kemarin? Histon adalah protein basa yang memiliki suatu hubungan tempat DNA molekuler di dalam inti sel eukariot. Oke, sekarang kasihin ke temenmu. Oke,
Dan tadi sudah dikatakan ya, tadi DNA itu terselubung oleh dalam DNA histone, gitu kan ya. Nah, oke, sekarang apa yang kamu ketahui tentang DNA, Dek? DNA adalah dari deoksiribonukleik acid. Oke, terus kalau yang selanjutnya kasih ke temanmu, kalau RNA? Oke, sekarang kasih ke temanmu. Oke, nah DNA, ya kan ya, DNA itu tersusun, ya kan ya, DNA itu tersusun atas apa aja? DNA itu tersusun atas gula laktosa, Oke, yang kedua? yang kedua deoksiribosa, Oke, selanjutnya? glukus fosfat, sama bahan nitrogen. Oke, kasihkan ke temanmu deh. Oke, untuk yang basa nitrogen itu ada berapa pada DNA? Macamnya itu ada berapa macamnya? Ada dua, Oke, yang pertama, terdiri dari golongan purin yang kedua. dari golongan pirimidin. Oke, kasihkan ke temanmu deh. Oke deh, kan tadi katanya itu ada dua itu ya kan. Yang pertama itu purin, terus yang kedua itu pirimidin. Oke, yang pertama yang purin itu yang apa? Apa aja? Purin itu adenin dan guanin. Oke, terus yang satunya? Kalau yang pirimidin ada sitosin dan guanin. Oke, sekarang kasihkan ke temanmu. Oke, Dek, itu kan DNA sudah nih, ya kan ya. Oke, kalau untuk yang RNA itu apa aja, Dek? Penyusun RNA atau apa aja? Penyusun RNA itu ada ribosa, terus ada glukus fosfat sama basa nitrogen. Oke, kalau basa nitrogen, ya kan ya, yang membedakan dengan DNA itu di apanya? Di titiknya ada sitosin sama guanin. Oke, sip. Monggo silahkan dipegang dulu, ya kan ya, dipegang dulu. Kita mulai masuk ke materi kita tentang sintesa protein, yaitu pada transkripsi, ya kan ya. Karena apa? Kenapa kok saya mereview ulang? Karena apa? Karena yang kalian sebutkan tadi, ya kan, yang kalian jawab tadi itu lanjutan dari, ya kan ya, atau dasar dari yang kita akan bahas kita siang kali ini. Oke. Selesai nggak? Cut. Oke, sip. Oke. Nah, setelah kita review ulang tadi, sekarang kita mulai masuk ke dalam materi kita siang kali ini, yaitu tentang transkripsi. Ya, oke. Nah, tadi transkripsi itu kita mulai dari di sini kan ya. Ini kan dari untai DNA, yang mana DNA itu kan memiliki double helix, gitu kan ya. Nah, tujuan dari transkripsi ini nantinya, ya kan ya, ini untuk pembuatan materi genetik yang lain atau protein, gitu kan ya. Nah, di sini kita fokus ke ini ya. Oh, oke. Sebelum kita fokus ke sini, ya kan ya. Nah, di dalam transkripsi ini yang paling berperan itu yang pertama itu ada 3 RNA. Oke, yang pertama itu mRNA atau bahasa lainnya itu messenger RNA. Terus yang kedua itu rRNA atau ribosomal RNA. Terus yang ketiga itu tRNA atau transfer RNA. Oke. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu yang di sini kita bahas ini fokus ke yang mRNA atau messenger RNA. Nah, sebenarnya kenapa kok kita fokus di messenger RNA dulu? Karena ini materi yang paling penting. Karena ini penyusunnya nanti yang paling penting di mRNA. Oke. Nah, di sini kita dimulai dari DNA yang untai ganda, ya kan ya. Nanti kita kan kalau jadi RNA itu kan single ini ya, single apa? Oke, single strand. Nah, nanti itu kan dari dua ini. Nanti dari DNA itu akan dipecah atau dipisah, ya kan ya, oleh namanya butuh bantuan dari enzim. Di sini enzim RNA polimerase. Nah, di sini enzim RNA polimerase pada mRNA itu enzim polimerase nomor 2, maaf, itu nomor 2. Nah, nanti dari DNA itu kan tadi kan dipecah oleh enzim RNA polimerase, ya kan ya. Nanti di sini akan berubah menjadi pre-mRNA, ya kan ya. Nah, di sini pre-mRNA itu terdapat dua bagian. Yang pertama itu ekson, yang kedua itu intron. Oke. Di sini ekson itu bagian
yang memiliki materi genetik. Oke, sedangkan kalau yang intron di sini itu bagian yang tidak memiliki materi genetik. Oke. Di sini, nah nanti setelah jadi pre-mRNA ini, ya kan ya, nanti ini melewati yang namanya splitting. Nah, bahasanya splitting itu pemisahan pemisahan intron atau pembuangan intron, itu ya. Nah, nanti di sini intron di sini ya kan, intronnya itu dibuang, ya kan, nanti menjadi mRNA. Namun di sini tidak sampai di situ. Nanti mRNA yang di sana yang sudah tidak memiliki bagian intron akan di pangkalnya, ya kan ya, di pangkalnya itu akan ditambahkan cap atau aksen 5 bahasa lainnya aksen 5 cap gitu kan. Nah, itu cap 5 atau aksen 5 cap itu berupa molekul 7 metil guanosin. Oke, fungsinya untuk apa? Yang pertama, fungsinya itu berfungsi untuk melindungi degradasi nantinya setelah mRNA itu masuk ke dalam sitoplasma. Tuh. Terus yang kedua, untuk sebagai penanda agar supaya nanti mRNA itu dikenali oleh ribosom atau ya kan ya. Karena nanti ketika penyusunan apa itu protein baru itu membutuhkan namanya ribosom. Ibaratnya kalau mRNA itu sebagai bahannya, kalau ribosom itu sebagai alatnya atau pabriknya. Oke. Nah, terus itu kan penambahan yang pertama kan penambahan dari CAP tadi kan ya. Terus yang di ekornya atau di pangkal paling belakang ya kan ya, itu atau aksen 3 itu nama lainnya nanti itu dikasih yang namanya poly-A atau bahasanya itu ekor poly-A itu kan ya. Nah, itu ekor poly-A itu terdiri dari beberapa susunan adenin. Nah, ini banyaknya biasanya ada beberapa jurnal itu mengatakan, ada yang mengatakan 50, ada yang mengatakan itu sampai 250. Nah, fungsinya yang pertama tadi selain ini hampir sama, fungsi yang pertama itu sebagai untuk melindungi degradasi, ya kan. Yang kedua fungsinya untuk stabilitas, ya kan, stabilitas dari mRNA itu sendiri. Oke, nah di sini polyethyl ini, ya kan ya, ini disambung, ya kan ya, disambung ke mRNA itu butuh bantuan namanya enzim poly-A polimerase. Nah, tadi ya kan ya, dari pre-RNA tadi itu kan ya akan melewati yang pertama itu melewati namanya proses pitching, yaitu pembuangan dari intron, ya kan. Setelah itu penambahan CAP pada awal, ya kan, pada aksen 5 atau nama lainnya setelah digabung itu aksen 5 cap. Setelah itu juga penambahan polyethyl, ya kan, poly-A oleh enzim poly-A polimerase. Oke, setelah itu jadilah yang namanya mRNA atau bahasa lainnya itu messenger RNA. Nanti dari messenger RNA ini akan diteruskan ke dalam sitoplasma sini, ya kan ya, di dalam sitoplasma. Jadi di sini ini coba kita kecilkan. Nah, di sini ya, yang ini, yang panjang ini. Nah, ini namanya mRNA yang mana di ujung depan itu ada CAP, ya kan? CAP atau bahasa lainnya itu aksen 5 CAP. Terus yang paling belakang di sini yaitu polyethyl ya. Polyethyl atau ekor poly-A, ya kan, yang tersusun oleh beberapa senyawa adenin. Oke, sebelum kita lanjut ke RNA yang lain, ya kan ya. Ada yang ditanyakan? Oke. Jika belum, mungkin alangkah baiknya coba kita review ulang, ya kan ya, kita review ulang. Monggo silahkan dari teman-teman, monggo silahkan yang tadi mencatat, ya kan, mencatat silahkan buka lagi catatannya. Kalau yang tadi mencatat di otaknya, monggo silahkan di refresh ulang otaknya, ya kan ya. Mungkin nanti ada beberapa saya mereview ulang, gitu kan ya, dari masing-masing. Monggo saya kasih waktu 1 menit aja. Coba kalian baca dulu terlebih dahulu. Nanti saya tanyakan ke kalian. Oke, sampai mbaknya. Oke. Oh, kayaknya tadi udah ya. Tadi kan pertanyaan sudah ya. Kita balik lagi dari awal. Monggo silakan kasih ke teman yang lain. Oke.
Oke, Dek, transkripsi ya kan ya, itu akan selesai jika 3 RNA ini sudah terbentuk. Ketika 3 RNA itu sudah terbentuk, barulah masuk ke dalam proses yang selanjutnya, yaitu proses transkripsi. Oke, karena kita bahas masuk ke proses selanjutnya itu translasi, ya kan ya. Karena kita fokus transkripsi saja, akhirnya kita cuma sampai ke pembentukan dari 3 RNA. Oke, kita lanjut ke RNA yang selanjutnya, yaitu ribosomal RNA. Nah, bedanya gitu kan ya. Kalau yang mRNA tadi itu terbentuknya itu dalam nukleus, oke ya. Nukleus apa? Oke, nukleus inti sel. Oke, jadi mRNA sama tRNA itu terbentuknya di dalam nukleus, ya kan ya. Kalau yang rRNA atau ribosomal RNA itu di dalam intinya inti, ya kan? Jadi nukleolus. Oke, ini di dalam nukleolus. Oke, sama halnya gitu kan ya. Namun kalau yang tadi itu DNA-nya itu yang berasal, kalau yang mRNA ya kan itu berasal di sini, berasal di dalam DNA di nukleus, ya kan, sama yang tRNA itu yang DNA-nya berasal dari nukleus. Kalau yang ribosomal itu berasal dari dalam nukleolus. Oke, sama halnya dengan ini ya, sama halnya dengan mRNA sama tRNA itu di sini dari DNA, ya kan, dipisahkan oleh namanya bantuan RNA polimerase nomor 1. Kalau yang mRNA tadi RNA polimerase nomor 2 ya. Kalau yang tRNA ya kan itu RNA polimerase nomor 3. Nah, nomor satunya di mana? Yaitu yang di sini, di pembentukan ribosomal RNA. Ini RNA polimerase nomor 1. Nah, bedanya juga kalau yang M sama yang T RNA itu prosesnya namanya switching, ya kan ya. Namun di tRNA itu prosesnya bukan switching. Kalau switching itu pembuangan intron gitu kan ya. Namun kalau pada yang rRNA atau ribosomal RNA itu proses namanya itu cleavage atau pemotongan singkat gitu kan. Kalau switching itu pembuangan banyak dari intron, ya kan ya, bagian materi yang tidak digunakan, yang tidak mengandung materi genetik itu dibuang. Kalau yang ini tidak, hanya sebatas pemotongan agar supaya apa? Nanti itu bisa berikatan dengan protein yang di dalam sitoplasma. Nanti protein di dalam sitoplasma itu nanti masuk ke dalam ini ya, ke dalam nukleus agar membentuk namanya ribosom tadi itu. Kayaknya ini ada yang ngantuk kayaknya. Oke, coba tadi masih ingat tadi kan ya? Kalau saya bilang libas kantuk, libas. Oke, coba lagi. Libas kantuk, libas. Oke, silahkan. Kalau masih ada yang ngantuk, monggo silahkan bisa kalian minum kopinya, ya kan ya. Oke, jika ketika sudah hilang, kita lanjut. Oke, nah di sini mohon maaf ini ada kesalahan juga. Ini bukan M ya, ini yang iya. Oke, ini salah ketik juga. Ini mohon maaf ya kan ya. Nah nanti di sini ini kan namanya itu cleaving ya, cleavage ya kan ya. Nah ini pemotongan ya kan ya. Ini nanti jadi dua bagian. Nanti yang satunya itu bentuk pendek, yang satunya itu bentuk panjang atau besar. Nah, nantinya ya kan ya, nantinya yang di sini setelah mengalami pemotongan tadi itu, ini nanti keluar ke dalam nukleus. Ya kan ya, masuk ke dalam nukleus kan tadi kan ada potongan yang besar sama potongan kecil. Nah, ini sudah terbentuk hampir sama kayak ribosom ya. Namun di sini itu karena ini sudah berikatan dengan protein yang dari sitoplasma di sini. Jadi ini bergabung dengan protein yang ada di sitoplasma, ya kan ya.
ini membentuk susunan dari apa itu ribosom yang kecil, kalau ini RNA yang besar. Nah, nantinya, ini kalau sudah masuk ke dalam ribosom, ya kan? Masuk ke dalam sitoplasma, ini akan membentuk yang namanya, kalau kita ketahui namanya ribosom, ya kan ya. Nantinya ribosom dari atau RNA itu akan berikatan dengan mRNA di sini. Gimana dimulainya? Itu dari depan, yaitu dari aksen 5 apa? Aksen 5 CAP yang mengandung apa? 7. Oke. Nanti dimulainya itu dari sini, dari CAP. Jadi yang besar itu ada di atas, RNA atau ribosomal RNA, yang kecil itu ada di bawah. Nah, setelah ini ribosom ini atau ribosomal RNA ini sambung di mRNA, mulailah proses yang selanjutnya, yaitu translasi. Oke, di sini di transkripsi, apakah ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada pertanyaan, nanti monggo silahkan kalian ada kuis, kalian isi, ya kan? Oke, dan setelah kuis nanti kalian setelah isi, ya kan ya, monggo silahkan. Ini ada kritik dan saran, terutama bagi saya, ya kan ya. Kurangnya apa? Mungkin ada kesalahan ketika saya menyampaikan. Mungkin ada perbedaan dengan buku yang kalian baca atau jurnal yang kalian baca. Silahkan nanti kalian kritik dan saran, monggo silahkan kalian masukkan ke dalam sini. Oke, karena ilmu itu tidak, kesempurnaan itu hanya milik Allah, gitu kan ya. Pasti saya sebagai manusia, pasti sama sebagai dosen nih ya kan ya, pasti banyak kesalahan. Monggo silahkan nanti, alangkah baiknya jika nanti kalian baca tentang transkripsi ini di buku lain atau di jurnal yang lain, ternyata ada perbedaan, monggo silahkan kritik saya, WA saya, Pak, kok penjelasan dari jenengan kok ada sedikit perbedaan, gitu kan ya. Monggo silahkan kalian kritik saya tentang itu. Nanti kalau bisa kirimkan artikel atau bukunya, biar saya itu lebih belajar lebih baik lagi. Oke, semoga apa yang saya sampaikan ini yang tadi itu bisa bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan pelaksana pembelajaran mata kuliah biologi sel yang saya laksanakan bersama mahasiswa. Melalui penerapan metode pembelajaran yang terintegrasi antara teori dan pemanfaatan teknologi pembelajaran, saya berupaya menciptakan proses pembelajaran yang aktif, konstekstual, dan berpusat pada mahasiswa. Kegiatan pembelajaran ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai proses sintesis protein, khususnya pada tahapan transkripsi, sekaligus mengembangkan kemampuan berpikir kritis, keterampilan ilmiah, dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas pembelajaran. Sebagai dosen, saya senantiasa melakukan evaluasi dan refleksi terhadap proses pembelajaran sebagai dasar untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Hal tersebut merupakan bentuk komitmen saya dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan mendukung tercapainya capaian pembelajaran lulusan. Demikian pernyataan diri saya dalam aspek pembelajaran pada PDD UKT-PT sertifikasi dosen tahun 2026. Terima kasih saya sampaikan kepada Kemendikti Saintek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi LL.Dikti 7 wilayah Provinsi Jawa Timur serta seluruh tim sertifikasi dosen 2026 atas kesempatan dan dukungannya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas Dr. Soekarjo, kolega dosen, serta semua mahasiswa yang berkontribusi dalam proses pembelajaran ini. Demikian yang dapat saya sampaikan dan semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.